Selanjutnya Bu Rike Diapitaloka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu yang kami hormati, pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI yang kami hormati, Direktur Utama PT RNI, Direktur Utama PT Bio Farma, Direktur Utama PT BPUI atau IFG, Direktur Utama PT Asabri, beserta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Untuk RNI saya pas karena nanti jagonya ada di Pak Bimo, ini soal pangan, tadi beberapa teman juga sudah menyampaikan. Berikutnya saya langsung ke Asabri Bapak, karena ini adalah concern saya semenjak saya menjadi DPR RI periode pertama 2009, waktu itu di Komisi 9. Ya, Asabri Taspen itu menjadi fokus dari perhatian, fokus riset saya juga begitu. PT Asabri ini meminta PMN 2025 sebesar 3,61 triliun. Namun beberapa teman juga sudah mengingatkan kasus yang sebetulnya sudah lama Bapak, tentu bukan pada kepemimpinan Bapak, terkait korupsi 2012 sampai 2019 senilai 22,7 triliun, yang ini kurang lebih bersamaan dengan terjadinya korupsi di Jiwasraya 16,81 triliun begitu, dan di RUT PT Hansen Internasional terbukti bersalah dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi. Kegiatan investasi Asabri saat itu dikendalikan tidak oleh Asabri, tetapi oleh 3 orang, Heru, Beni, dan Lukman. Ini catatan dari yang kami telusuri dari penegak hukum. Kemudian kemarin 8 Juli 2024 Kejaksaan Agung telah menyita aset tambang Heru Hidayat 3.000 hektar tanah di Sulawesi Selatan dan membekukan 687.000 lembar saham begitu. Tadi Bapak menyampaikan di halaman 9 sebetulnya estimasi aset yang dirampas dari kejaksaan itu sudah 13,3 triliun. Aset hasil lelang dan penerimaan UP itu apa Pak? Uang penggantian senilai 77,1 miliar. Jadi kalau dihitung 22,7 triliun dikurangi 13,3 triliun masih rugi bandar nih Pak sebenarnya. Ya, sehingga penting kita juga bersepakat dan mengingatkan diri kita masing-masing, sama seperti saya ketika berbicara dengan Taspen. Yang menjadi catatan adalah PLT PT Taspen sekarang ini tadinya ada di Asabri. Saya tidak tahu apakah pada kurun waktu terjadi korupsi 22,7 triliun. Lalu kemudian Direktur Keuangan Taspen saat ini Pak Hasim tadinya ada di Bapak Direktur Keuangan Asabri yang hadir di sini sebelumnya ada di Direktur Keuangan Taspen. Tadi sudah disampaikan Pak Mufti beberapa waktu lalu, Bapak dipanggil atas adanya indikasi kuat terjadinya investasi fiktif senilai 1 triliun di Taspen. Nah Bapak nanti ceritakan itu bagaimana, apakah Bapak tahu tentang investasi fiktif itu atau tidak begitu. Karena Bapak sekarang dari Direktur Keuangan PT Taspen ada indikasi investasi fiktif 1 triliun, sekarang Bapak ada di Asabri begitu. Sementara 2 kasus ini dan tadi disampaikan oleh Direktur Utama terkait jaminan pensiun itu memang ada kerjasama antara Asabri dengan Taspen. Saya rasanya tidak percaya kalau Bapak tidak tahu sama sekali soal kasus investasi fiktif, karena Direktur Keuangan, Direktur Investasi itu kalau tidak tahu malah aneh, karena uangnya juga tidak main-main. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena PMN yang diminta
3,61 triliun nantinya juga akan diinvestasikan, begitu Bapak ya. Namun di luar itu semua, tadi beberapa teman sudah mengingatkan kita bahwa uang yang ada di Asabri sekali lagi bukan uang APBN. Sejatinya itu adalah potongan gaji TNI Polri. Ya, jumlah peserta iuran, jumlah peserta pensiunnya 483.269 orang. Peserta aktif sampai Juni 2024 TNI AD 365.355 orang, TNI AL 76.361 orang, TNI AU 44.078, Polri 478.452, Mabes TNI 16.005, Kemhan 5.246 orang. Total ada 983.497 peserta aktif hingga Juni 2024, betul Bapak ya. Dan mereka dipotong dari gajinya 4,75% jaminan pensiun. Kemudian 3,25% untuk jaminan hari tua. Total 8% dari pekerjanya, yaitu TNI Polri yang tadi saya sebutkan. Kemudian jaminan kecelakaan kerja, nah ini baru dari pemberi kerja. Siapa pemberi kerjanya? Ya negara. Tapi bukan for free dari APBN dikucurkan, enggak loh. Ini karena dalam skema cost sharing pekerja dan pemberi kerja. Hanya 0,62%. Kemudian jaminan kematian dari pemberi kerja, ini saya ambil dari presentasi Bapak halaman 3, 0,81%. Jadi total dari pemberi kerja yang negara ini 1,43%. 8%-nya itu adalah potongan gaji TNI Polri tadi 983.497. Bapak, saya mengapresiasi langkah Bapak. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah Pak Dirut, hadir di dalam persoalan perusahaan yang juga bukan masalah yang gampang untuk dipecahkan. Disampaikan di sini bahwa sekarang tentu saya harap ada perbaikan. Tidak lagi yang namanya investasi tidak dikendalikan oleh Asabri, dikendalikan oleh orang per orang. Kok bisa gitu? Kok bisa? Itu orang juga dari mana kok bisa masuk ke situ? Bapak mengatakan ada komite sekarang, terdiri dari komite investasi. Mohon maaf pimpinan, karena nanti uang ini juga rencananya diinvestasikan. Komite risiko dan ALM, komite produk dan aktuaria, komite teknologi informasi. Mohon kami berikan data komite ini siapa saja, bagaimana struktur organisasinya, siapa orang di sana. Jangan sampai seperti kasus Indofarma gitu ya. Ini orangnya itu-itu aja, tapi dia menduduki beberapa jabatan. Kemudian mitra kerja Asabri ada bank, manajer investasi, emiten, konsultan, pialang, dan vendor. Ini siapa saja Bapak? Siapa saja ini? Nah kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian saya mendukung di halaman 9 ini dijelaskan secara rinci beberapa kasus yang sedang dalam penanganan. Tadi estimasi aset yang dirampas, saya ulangi, 13,3 triliun. Aset hasil lelang dan penerimaan UP hanya 77,1 miliar. Nah ini kan seharusnya dikembalikan kepada Asabri. Untuk Kejaksaan Agung kita tentu saja mendukung Kejaksaan Agung. Tetapi kalau tidak segera dikembalikan, karena itu yang dikorupsi itu adalah uang peserta loh yang tadi, yang ratusan ribu prajurit TNI Polri. Pimpinan mohon dukungannya, bagaimana nanti disampaikan kepada Menteri BUMN untuk didorong kepada lintas kementerian atau juga Kejaksaan Agung, khususnya Pusat Pemulihan Aset Kejagung, memberikan dukungan agar segera aset yang sudah disita mendapatkan keputusan hukum tetap, lalu dikeluarkan peraturan pemerintahnya, peraturan perundang-undangannya, lalu segera dialihkan kepada Asabri. Kalau Asabri tidak minta PMN, itu juga akan menjadi
Ini kan buah si malakama sebetulnya. Pilihannya adalah dorong untuk segera dipulihkan aset itu, dikembalikan ke Asabri, karena aset itu bukan milik perusahaan sebetulnya, bukan milik negara, tetapi sebetulnya adalah milik peserta yang dipotong 8%. Mengenai PMN-nya sendiri nanti saya serahkan kepada pimpinan untuk tindak lanjutnya. Kemudian untuk BPUI, untuk usulan saya menyatakan bahwa catatan untuk BPUI, IFG yang mengajukan KUR ya, PMN untuk KUR. Dalam catatan saya, KUR ini telah dilakukan pemerintah sejak 2007 sampai 2023. Mohon Bapak diberikan data tertulis kepada kami dampak real terhadap UMKM kita dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena sepanjang analisis yang saya lakukan, perekonomian Indonesia bisa pulih di dalam adanya krisis ekonomi sejak 98, 2000 maupun kemudian pada saat Covid, itu adalah karena adanya UMKM yang terus berjuang ya. Jadi bukan perusahaan-perusahaan besar, tapi data memperlihatkan berkat UMKM, sehingga KUR bagi UMKM ini memang sangat penting. Saya mengapresiasi yang dilakukan oleh IFG melalui Askrindo dan Jamskrindo dengan beberapa catatan tadi. Mohon mengawal agar penjaminan KUR untuk UMKM ini berjalan dengan baik. Namun demikian, saya ingin mempertanyakan Pak, karena pasca Covid ini tentu ada pergeseran yang cukup dinamis dan juga kalau tidak hati-hati ini berbahaya. Rasio klaim kredit bank sedang naik, betul tidak Bapak? Mungkin saya salah. Sehingga dampaknya terhadap Askrindo dan Jamskrindo itu seperti apa? Saya sangat mengkhawatirkan terjadi gagal penjaminan. Kemudian yang ketiga mengenai imbal jasa penjaminan, mengenai perlunya ada tarif jasa penjaminan. Apakah Bapak sudah ada analisisnya untuk bisa kita juga sampaikan, didorong kepada Kementerian BUMN agar ada tarif jasa penjaminan? Perlukah ada penyesuaian? Bagaimana skema penentuan imbal jasa penjaminan? Siapa yang menentukan IJP dan prosesnya seperti apa antar penyalur KUR dan penjamin KUR? Dari hasil riset sementara saya Pak, 2 tahun lalu ada wacana pemerintah mengkaji ulang besaran IJP seiring dengan potensi memburuknya portfolio restrukturisasi KUR. Saat itu tingkat IJP kredit usaha rakyat pada PT Askrindo dan PT Jamskrindo sebesar 1,175%. Mohon koreksi kalau saya salah. Dan ini dinilai belum sesuai dengan risiko yang menyertai. IJP KUR sebesar 1,75% belum cocok jika dihadapkan dengan adanya peningkatan combined ratio KUR akibat COVID-19. Menurut saya tidak tahu analisis IFG seperti apa. Nah, saya khawatir ada ketidaksinkronan pimpinan antara penyalur kredit dan penjamin kredit. Dan ini bisa menjadi masalah serius. Saya mengatakannya, di satu sisi penyaluran KUR itu jor-joran, tapi kondisi penjaminan ngos-ngosan, begitu Bapak. Itu catatan saya. Yang terakhir adalah untuk Bio Farma. Bapak kemarin terakhir setelah kita FGD, Bapak mengatakan tidak ada hasil audit BPK Bu, tidak ada ya. Ya, tapi Bapak ini holding kan. Meskipun itu Indofarma, sebetulnya itu adalah catatan untuk Bapak juga sebagai holding, bukan hanya tanggung jawab Indofarma. Saya mencatat ada beberapa masalah serius di Bio Farma. Mengajukan PMN 2,21 triliun pada tahun 2025. Sebelumnya Bapak di 2024 mendapatkan non tunai 68 miliar, betul Bapak. Keputusan 3 Juli 2024 begitu. Nah, lalu 2020 presentasi Bapak di halaman 13 dan 15 Bio Farma ada PMN senilai, PMN ini sumbernya dari APBN ya Bapak ya, 2 triliun Pak pada tahun 2020. Yang dibagi ke Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma dan IHC. Bio Farma mendapat 545,5 miliar untuk ekosistem digital healthcare dengan realisasi 55,43 miliar begitu.
atau 77,79%. Untuk vaksin mRNA dan viral vektor, realisasi keuangan 392,35 miliar. Kita tidak pernah tahu seperti apa ekosistem digital healthcare yang menelan anggaran 55,43 miliar. Mohon kami dijelaskan Bapak. Kemudian Kimia Farma mendapat 254,6 miliar dari PMN 2020 untuk pembangunan fasilitas produksi multipurpose bahan baku obat antara lain paracetamol dengan realisasi keuangan hanya 10,43 miliar begitu. Kemudian minta direalokasi 244 miliar ya Bapak ya. Betul Pak ya. Kemudian Indofarma mendapatkan PMN di 2020 199,9 miliar. Realisasi pembangunan fasilitas produksi kesehatan dan produk herbal dengan realisasi keuangan dari 199,9 miliar itu realisasinya 11,43 miliar begitu. Sementara ada indikasi kerugian di Indofarma 470 miliar, khususnya Indofarma Global Medica yang tidak setor kepada Indofarma. Ini sangat kontradiktif sekali. Kemudian juga saya ingin menekankan, Bapak minta lagi tadi senilai berapa Pak? 2,21 triliun. Yang kemarin saja arrange Bapak sebagai arranger ini karena holding ya, mohon maaf. Jadi tidak bisa ada masalah Kimia Farma, ada masalah Indofarma, seolah-olah Bio Farma tidak bisa tidak tahu atau bahkan tidak terlibat. Kasus Kimia Farma ada rekayasa keuangan atas perseroan, pembekakan jumlah tahun berjalan diatribusi kepada pemilik 1,48 triliun, rugi 190,4 miliar. Jumlah rugi komprehensif diatribusikan ke pemegang saham dari operasi yang dilanjutkan sepanjang 2024 1,47 triliun. Yang 2023 121,7 miliar. Penjualan bersih 2023 9,96 triliun, naik 7,93%, sementara di 2022 9,23 triliun. Kerugian beban proyek penjualan 2023 6,86 triliun, bengkak 25,83%. Laba bruto turun dari 3,77 triliun menjadi 3,10 triliun, dan selanjutnya belum soal total aset dan sebagainya. Catatan pimpinan terakhir, saya kira di dalam rapat 3 Juli 2024 Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan memberikan catatan untuk Bio Farma yang mengalami masalah meskipun itu terkait PMN 2024. Untuk Bio Farma yang mengalami masalah terkait tata kelola dan governance memang perlu dikaji lebih dalam tentang PMN. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.